البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, sebagaimana seperti biasanya setorakan terlebih dahulu hadis yang ke-9 sekarang. Barakallahu fikum. Tafadhal, silakan. Dengan suara yang keras, lantang, tegas, kemudian lancar. Itu hadis yang ke-9. Tafadhal. Tafadhal. Ayo. Na'am, ahsan. Tafadhal, Al-Akh Ibrahim. Illa kana. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal. Ayo. Na'am, barakallahu fikum. Ahsan. Tafadhal, Al-Akh Hamdalah, tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Ahsan. Tafadhal. Tafadhal. Allahumma shalli ala. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, tafadhal. نعم تفضل.
Na'am, tafadhal. Tafadhal. نعم تفضل. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Ayo, terusan. Na'am, tafadhal. نعم تفضل. Apa? Billadhi ursiltu bih. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, ahsan. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Mulai besok antum menghafal hadisnya. Diusahakan jangan cuma aja pendek-pendek semuanya. Kalau kecil-kecil lagi masih mending, belum mampu, kalau antum dah besar dihafal. Hadisnya dihafal, usahakan, upayakan bisa. Jangan bilang enggak bisa, insyaallah bisa. Bisa insyaallah kan? Ayo. Insyaallah bisa kan? Ayo insyaallah bisa. Antum udah hafal belum? Mulai besok hafal ya. Nanti saling ta'awun, saling simak menyimak biar latihan.
Nah, barakallahu fikum. Antum pun kalau mampu bisa hafal. Seperti itu ya. Nah. Kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif wa asbahullah al-imanu bi'uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Perhatikan baik-baik, pembahasan penting masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bi'uluwillahi ta'ala ala khalqihi, yaitu beriman terhadap tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Jadi Allah taala di atas. Yang mengatakan Allah taala di mana-mana gagal paham. Paham ya? Allah taala di mana? Di mana-mana katanya, itu gagal paham. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy beristiwa. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Ingat-ingat kaidahnya dalam masalah ini. Kaidahnya ingat-ingat. Ulumun fi dzatihi ba'inun an khalqih. Terus ulumun fi dzatihi ba'inun an khalqih qaribun min ibadihi. Tiga ini patokan ini, jangan sampai lupa ya. Nah, patokan dalam masalah tingginya Allah Subhanahu wa taala dihafal ini. Allah Subhanahu wa taala ulumun fi dzatihi, tinggi terhadapnya. Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Qaribun min ibadih, dekat dari hambanya. Ini dihafal ini ya. Kalau enggak hafal pakai bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya enggak masalah, tapi tahu gitu ya. Allah taala barakallahu fikum tinggi terhadapnya, dekat dengan hambanya, tapi terpisah dari makhluknya. Itu penting sekali. Nah, seperti antum ketika sujud, berdoa, meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di atas atau tidak? Di atas. Menunjukkan dekatnya kepada hamba-hambanya, tapi terpisah dari makhluknya. Nah, barakallahu fikum, ini jangan sampai lupa ya. Jadi satu paket tadi itu jangan sampai lupa. Jadi biasanya kalau antum baca artikel atau tulisan mengenai asma wa sifat, terutama masalah sifat uluwah, yaitu sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, biasanya sebutkan tiga kalimat tadi itu. Uluwun fi dzatihi, ba'inun an khalqihi, kemudian qaribun min ibadih. Itu upayakan tertanam di benak antum. Yaitu Allah taala itu tinggi secara zatnya, terpisah dari makhluknya, dekat dengan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah taala tinggi itu banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah zat yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Menunjukkan bahwasanya di atas itu, di atas berarti menunjukkan tinggi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kemudian juga dalil yang lainnya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amal shalih. Wal 'amal shalih yarfa'uh. Artinya apa? Hanya kepada Allah lah semua amalan saleh itu dinaikkan. Paham ya? Nah, dan Allah taala mengangkatnya. Berarti yang namanya naik itu ke mana? Ke atas. Nah, menunjukkan Allah taala di atas arsy-Nya. Adapun yang mengatakan di mana-mana itu kurang tepat. Terbantah dengan dalil dan juga terbantah dengan apa? Akal. Secara akal kita perhatikan baik-baik bagaimana orang ketika berdoa. Nah, barakallahu fikum, tangannya ke arah mana kalau berdoa? Ke arah atas. Walaupun dia mengatakan Allah taala di mana-mana, dia enggak mau. Kalau disuruh tangannya menghadap ke bawah misalkan, atau ke belakang, atau ke kiri, atau ke kanan misalkan, enggak mau dia. Pasti secara fitrahnya dia enggak bisa dibohongi. Pasti tangannya arahnya ke atas. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya, tinggi di atas. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga di antaranya adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa bis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Allah taala yang memberikan rezeki di langit. Paham ya? Berarti otomatis langit di atas, Allah taala di atas. Jadi Allah Subhanahu wa taala ulun fi dzatihi, ba'inun an khalqihi, qaribun min ibadihi. Itu jangan sampai terlupakan. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian kita lihat hadisnya, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Hadis nomor 10 itu. Disimak ya, biar nanti tahu artinya. An Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami. Dari hadisnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lil jariyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang budak wanita. Jariyah itu budak wanita.
Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Allah Ta'ala fis sama, di langit. Nanti kami akan sebutkan pembahasan mengenai di langit. Apakah di langit itu di dalam langit atau bagaimana? Kita lihat dulu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, man ana, siapa aku? Qalat, kemudian wanita tersebut mengatakan, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia, merdekakan dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang mukminah. Rawahu Muslimun. Hadis ini sahih, barakallahu fikum, diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim namanya siapa Imam Muslim kemarin? Nah, Muslim bin Hajjaj Abdul Husain. Nah, barakallahu fikum, ahsan. Imam Bukhari siapa namanya kemarin? Ayo, na'am, Imam Bukhari. Antum, Imam Bukhari siapa namanya? Ayo, na'am, Imam Bukhari siapa namanya? Ini berkali-kali tanyakan ini. Siapa? Siapa Imam Bukhari namanya? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Antum tulis di buku tulis antum satu paket Bukhari Muslim. Diingat-ingat terus. Imam Bukhari, Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim, Abdul Husain, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ini dihafalkan ya. Nah, barakallahu fikum, karena sering terulang-ulang terus. Nah, kita lihat. Wa an Muawiyah bin Hakim As-Sulami, dari Muawiyah bin Hakim As-Sulami radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Kemudian budak wanita tadi menjawab, di langit. Ucapan di langit di sini fi tidak selamanya maknanya apa? Dzarfiyah. Fi tidak selamanya maknanya apa? Dzarfiyah. Mungkin antum mempelajari durusul lughah jilid 1, artinya di dalam. Tapi tidak selamanya fi artinya di dalam. Terkadang fi maknanya apa? Ala, di atas. Di antaranya ini. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Kalau antum maknakan fi adalah dzarfiyah, keliru. Allah Taala di dalam langit. Berarti Allah diliputi dengan langit, kan keliru. Tapi fi di sini maknanya apa? Maknanya adalah ala. Fi bi makna ala. Fi maknanya ala, di atas. Amintum man fis sama, ay ala sama. Contoh yang lain banyak enggak yang fi artinya ala? Banyak. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Di dalam bumi atau di atas bumi berjalannya? Di atas. Kalau fi antum artinya di dalam, karena belajar durusul lughah jilid 1 kemudian tahunya cuma di dalam, akhirnya jangan kalian engkau berjalan di dalam bumi. Bagaimana ini? Keliru kan? Nah, jadi fi itu maknanya macam-macam. Kadang fi maknanya dzarfiyah yang sering antum pahami itu Muhammadun fil masjidi, Muhammad di dalam masjid, dzarfiyah. Kadang fi maknanya ala, ini di antaranya. Aina Allah? Qalat fis sama. Di mana Allah? Kemudian budak wanita tadi mengatakan di langit. Maksudnya di dalam langit atau di atas langit? Di atas langit, berarti ala. Terkadang fi maknanya sababiyah, sebab. Ada juga. Jadi ngartikannya dengan taunya cuma di dalam, di atas. Ada lagi makna yang lain. Fi maknanya apa? Sababiyah, sebab. Contohnya apa? Dalam hadis sahih yang sering antum dengar itu, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirratin, di dalam kucing. Kalau orang enggak paham itu ngartikannya di atas kucing, keliru, tapi disebabkan karena seekor kucing. Fi di situ jangan diartikan di dalam. Kalau antum artikan di dalam rusak nanti artinya. Ada seorang wanita masuk ke neraka di dalam kucing. Kan keliru, disebabkan karena seekor kucing. Dijelaskan dengan yang setelahnya. Dia tidak ngasih makan kucing tersebut, tidak membiarkan nyari makanan, dan justru apa? Nah, barakallahu fikum, tidak juga dia memberikan makan. Jadi dikurung aja, dikurung, dipenjara, enggak dikasih makan, enggak dibiarkan nyari makan sendiri. Itu termasuk ancaman. Syahidnya apa? Fi hirratin. Ngartikannya bukan di dalam, bukan di atas, tapi apa? Disebabkan karena seekor kucing. Kalau antum mau lihat panjang lebarnya, ada kitab yang sangat bagus dikenal dengan kitab Nah, barakallahu fikum, Mughni al-Labib. Mughni al-Labib karya Syekh Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Nah, karya
Syekh barakallahu fikum Ibnu Hisham rahimatullah alaih bagus sekali. Mughnil Labib itu menjelaskan di dalamnya huruf-huruf yang memiliki makna yang banyak. Ba terkadang maknanya ini, min terkadang maknanya ini. Mohon insyaallah ya. Naam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini bertanya dia kepada seorang budak wanita tadi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Ini secara fitrah enggak bisa dibohongi. Allah taala di langit, di atas langit, bukan di mana-mana. Adapun yang mengatakan Allah taala di mana-mana itu dikatakan gagal paham. Karena mereka berdalilkan dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Allah taala itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wah, ini berarti Allah taala bersama kita dimanapun kita berada. Kita di kamar mandi juga sama kita, kita di tempat sampah juga sama kita. Kan seperti itu seharusnya. Kita katakan apa itu pemahaman yang tidak benar. Kebersamaan di situ bukan kebersamaan zat Allah taala, tapi apa? Ilmunya, pengawasannya itu yang bersama hamba-hambanya. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala na'am barakallahu fikum tidak dikatakan di mana-mana sesuai dengan versi mereka, tapi Allah taala beristiwa di atas arsy. Kalau ada pertanyaan, apakah Allah taala berada di suatu tempat? Jangan dikatakan enggak gitu. Dirinci. Rinciannya apa? Apa yang antum maksud dengan tempat? Kalau yang antum maksud dengan tempat Allah taala berada di tempat, dilingkupi oleh tempat, tidak. Paham ya? Kalau Allah taala berada di suatu tempat tapi Allah taala meliputi segala sesuatu, na'am. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau antum katakan enggak, jangan juga. Dirinci dulu. Yang dia maksud kenapa? Karena banyak ahlul bidah wad-dhalal, ahlul batil, terutama dalam masalah asma sifat ingin menjebloskan ahlus sunnah ke dalam apa? Jurang kebinasaan wal iyad billah. Hati-hati itu. Terkadang membawa lafaz-lafaz yang kira-kira global, ditanyakan kepada ahlus sunnah. Allah taala berarti enggak di mana-mana, enggak ada tempat katanya. Kita katakan antum menginginkan dengan tempat itu tempat yang bagaimana? Kalau tempat yang Allah taala meliputi segala sesuatu, tidak ada yang meliputi Allah taala, na'am. Tapi kalau tempat yang maksudnya adalah Allah taala berada di tempat, kemudian tempat tersebut meliputi Allah taala, tidak. Paham ya? Nah, karena seperti lafaz-lafaz seperti itu kan lafaz-lafaz seperti jihah, sisi atau yang semisalnya itu dibahas oleh para ulama. Kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Naam 'ala wartafa'a. Istiwa maknanya adalah apa? Istawa 'ala wartafa'a, tinggi dan di atas Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ingat-ingat kaidahnya ya. Ulumun fi dzatihi ba'inun an khalqihi qaribun min ibadihi. Tinggi secara zatnya, terpisah dari makhluknya, dekat dari hambanya. Berikutnya, qala kemudian Rasulullah bertanya lagi, man ana? Siapa aku? Qalat, budak wanita tadi menjawab, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah utusan Allah. Bayangkan, budak wanita, seorang budak ditanya, jawabannya masih fitrah. Masih apa? Di atas fitrahnya. Siapa? Aku. Kata budak wanita tersebut, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah langsung mengatakan, a'tiqha, merdekakan budak tersebut, bebaskan dia, fa innaha mu'minah, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang mukminah. Bayangkan, menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya termasuk inti daripada keimanan adalah beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala ada. Penting sekali ini. Kalau dia enggak meyakini Allah taala ada, berbahaya. Karena ada dari kalangan apa? Barakallahu fi kelompok-kelompok sesat. Nah, yang mereka justru apa? Terjatuh dalam kekufuran karena mengingkari adanya Allah taala. Allah taala itu enggak ada. Lah kenapa? Nanti kalau kita katakan ada, sama seperti kita ada. Nah, akhirnya ya kita katakan enggak ada. Kalian tuh justru terjatuh dalam kontradiksi. Kenapa? Kalian sekarang menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada, tambah parah. Paham ya? Menyerupakan sesuatu dengan yang ada itu bisa dikatakan masih bisa dibayangkan, paham ya, dalam artian sesuatu yang ada. Tapi kalau menyerupakan sesuatu dengan tidak ada, tambah parah itu loh. Intinya dua-duanya keliru. Paham ya? Dua-duanya keliru. Yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada atau tidak? Allah Ta'ala itu ana enggak mengatakan ada dan juga tidak mengatakan tidak ada. Wah, ini tambah bingung lagi nih. Kelompok sesat ada seperti itu modelnya. Paham ya? Terus bagaimana? Kami enggak mengatakan ada, enggak mengatakan enggak ada juga. Lah terus ya gitu katanya. Kita katakan enggak benar itu ya, enggak benar. Ima ada, ima tidak ada.
Kalau kalian mengatakan ada, adanya Allah Ta'ala tidak seperti makhluknya, selesai. Kalau kalian mengatakan tidak ada, berarti kalian terjatuh dalam apa? Menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Allahul musta'an. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Nah, barakallahu fikum terhadap syarah beliau terhadap kitab-kitab yang berkaitan masalah asma wa sifat, mungkin Al-Qawaidul Muslah atau yang semisalnya. Naam. Kemudian di sini rawah Muslimun. Ucapan a'tiqha fa innaha mu'minah menunjukkan bahwasanya awal mulanya budak wanita ini masih dalam keadaan budak, tapi karena melihat fitrahnya masih bersih, yaitu mengakui keberadaan Allah Ta'ala di atas langit, kemudian juga mengakui apa? Kerasulan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia, merdekakan dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang mukminah. Nah, ini termasuk faedah yang perlu diperhatikan. Al-'itq yaitu merdekakan artinya. Al-'itq yaitu al-'itqu itu maknanya adalah apa? Memerdekakan. Nah, kemudian kalau budak sudah dimerdekakan oleh tuannya namanya maula. Namanya apa? Maula, mantan budak maula itu. Contohnya Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' maula Ibnu Umar. Berarti Nafi' dulu budak Ibnu Umar dimerdekakan sama beliau. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kalau mudabbar, apa mudabbar sudah kita lewati? Mudabbar, ada budak dikenal budak mudabbar. Ingat enggak kira-kira? Apa kenapa? Nubah dengan syarat. Ayo, apa syaratnya? Na'am, ahsan. Jadi, barakallahu fikum, budak mudabbar itu budak yang tuannya mengatakan, "Kamu merdeka kalau aku mati." Oh ya, syaratnya dia merdeka kalau tuannya meninggal itu loh. Namanya budak mudabbar namanya. Paham ya? Jadi ini kalau menjumpai artikel atau tulisan kalau ada budak mudabbar itu apa maksudnya ya? Maksudnya itu budaknya itu disyaratkan oleh tuannya, "Kamu merdeka kalau aku meninggal." Paham maksudnya? Jadi kalau tuan meninggal, dia merdeka. Itu namanya mudabbar. Nunggu meninggal tuannya dulu baru dia merdeka. Nah, ikhwani fi din azza wa jalla, berikutnya kita lihat syarahnya bawah itu. Qala Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, a'tiqha maknanya adalah apa? Maknanya adalah a'taqta al-'abda ay harrartahu fasara hurran. Maksud a'tiqha itu adalah a'taqta al-'abda, engkau memerdekakan budak, ay harrartahu, ya kan? Kamu memerdekakan budak, membebaskan budak, maksudnya memerdekakan budak. Fasara hurran, maka dia menjadi orang yang merdeka. Kalau budak itu kan apa? Terikat dengan tuannya, enggak boleh kemana-mana kecuali dengan seizin tuannya. Tapi kalau merdeka kan bebas dia, enggak disuruh-suruh. Tapi kalau budak disuruh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan beda budak dengan pembantu. Jangan disamakan karena zaman sekarang ini banyak intinya apa? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, barakallahu fikum, menganggap apa? Pembantu itu budak. Itu keliru. Orang-orang kerja di luar negeri jadi TKW atau TKI, paham ya? Akhirnya dibilang ini budak kami katanya. Jadi boleh diapa-apain bebas katanya. Itu keliru. Perbudakan itu lain dengan apa? Yang namanya pembantu. Pembantu khadim seperti Anas bin Malik. Apakah budaknya Rasulullah atau pembantunya Rasulullah? Pembantu bukan budak. Paham ya? Khadimun Nabi, pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahunan itu. Itu bukan budak, pembantu. Jadi jangan disamakan ya. Hukum perbudakan budak itu lain dengan pembantu. Paham ya? Nah, kalau pembantu ya sebatas bantu saja. Tapi kalau budak, nah barakallahu fikum, zaman saat itu perbudakan didapatkan biasanya dalam peperangan. Peperangan kemudian menang, ditawan jadikan budak. Paham ya? Atau musuhnya kabur, kemudian ada para wanita, para laki-laki yang lemah, ditawan jadikan budak. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada peperangan seperti sekarang ini, taruhlah nggak ada peperangan di Indonesia misalkan, jadikan orang pembantu ya pembantu bukan budak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat sini. Nabi Yusuf itu kan yang menjadi campak dari semua juga. Itu dia menjadi sama orang itu juga jadi budak. Kenapa? Nabi Yusuf kan, dia kan dimasukkan oleh sumur kemudian diambil oleh seorang dari kerajaan itu kan. Ya, terus? Kemudian dia dijual kepada orang kerajaan menjadi budak. Bukan jadikan budak ya. Cuman dimiliki oleh kerajaan, akhirnya lama-lama diangkat menjadi raja kan. Jadi, barakallahu fikum, kesimpulannya itu lain lagi kisahnya ya. Maksud kesimpulannya itu
perbudakan, nah barakallahu fikum, itu disebut oleh para ulama terjadinya ketika ada perangan, mungkin karena menang, menawan musuh ditawan, jadikan budak, seperti itu. Adapun kisah Nabi Yusuf alaihissalam, nah barakallahu fikum, itu dibawa ke istana kerajaan, nah yang lama-lama akhirnya kan apa? Kemuliaannya Allah Taala angkat derajatnya, kan jadi raja juga kan itu, diangkat jadi raja. Jadi itu beda ya. Nah, beda ya kasusnya ya. Nah barakallahu fikum. Ya, di dalam pertemuan itu misalkan beliau di sumur, di masuk sumur sebaranya kemudian ada kafilah akan diambil dengan praktek keadaan atau mengadakan, tapi kalau mengadakan terus dijual ke dijual, kemudian dijual. Jadi ditemukan oleh kafilah ini dalam sumur. Iya. Nah. Terus kemudian dijual ke kerajaan. Ya, apakah itu dikatakan budak itu maksudnya? Iya. Kalau di situ enggak dikatakan budak ya, karena posisinya mungkin kalau seandainya nah barakallahu fikum itu terjadi syariat zaman terdahulu mungkin bisa jadi ada yang seperti itu modelnya. Tapi kita kan juga belum tahu keadaannya apakah itu yang menjual tersebut adalah muslim itu istilahnya ya, karena yang namanya orang nemu, paham ya, menemu kemudian setelah itu dijual ke pihak kerajaan. Tapi kalau dikatakan nah Nabi Yusuf alaihissalam, nah barakallahu fikum, perbudakan didapatkan karena peperangan, itu bukan. Paham ya? Wallahu alam, itu ada ya. Ayo. Jadi ana cuma menjelaskan perbudakan, mendapatkan budak itu biasanya secara globalnya didapatkan karena peperangan. Peperangan, tawanan, kemudian menang atau musuh lari, kemudian ditinggalkan kampungnya, akhirnya banyak situ yang masih ada di situ, ditawan, diambil dengan budak. Wallahu alam seperti itu. Nah, adapun kalau sekarang, zaman sekarang ini kan enggak ada peperangan, sehingga kalau misalkan jadikan pembantu dikatakan budak itu enggak tepat. Ana jelaskan masalah itu ya. Jadi, nah semoga bisa dipahami itu ya. Jadi kalau zaman sekarang pembantu-pembantu yang ada itu bukan budak. Jadi enggak bisa diperlakukan seperti budak dijual-belikan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau zaman saat itu kan diperjualbelikan. Budak yang bagus harganya mahal, budak yang jelek saya barakallahu fikum harganya murah, itu ma'ruf di zaman saat itu. Kita lihat berikutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma 'uluwuhu 'alal 'alam wa mubayanatuhu lil makhluqat fa muttafaqun 'alaih bainal anbiya wal mursalin wa salafil ummah wa a'immatiha. Perhatikan baik-baik, ini penting ini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas alam semesta dan terpisahnya Allah taala dengan makhluk-makhluknya, itu sudah disepakati oleh para nabi, telah disepakati pemahaman atau pendapat tersebut di antara apa? Para nabi dan para rasul serta para pendahulu umat ini dan juga para imamnya. Semuanya sepakat Allah taala tinggi, terpisah dari makhluknya. Paham maksudnya ya? Berbeda dengan manusia atau makhluk seperti kita. Manusia. Nah, kita sekarang kalau tinggi masih nempel dengan makhluk enggak? Nempel dengan makhluknya. Antum tinggi di atas meja misalkan, nempel dengan meja. Tinggi di atas atap, nempel dengan atapnya. Paham ya? Atau antum tinggi di atas pesawat, masih nempel dengan pesawatnya. Itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Nah, barakallahu fikum. Enggak usah nanya bagaimananya, bagaimananya, wallahu a'lam. Kalau sudah masuk ke kaifiyah, wallahu a'lam. Yang jelas kita yakini Allah Taala tinggi secara zatnya sesuai dengan keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, jadi hadis ini sudah kita selesaikan. Hadis nomor 10, pendek, simpel, padat, penjelasan mengenai sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya dengan kaidah 3 kalimat yang perlu antum perhatikan tadi itu, uluwun fi dzatih, ba'inun an khalqih, qaribun min ibadih. Tinggi secara zatnya, terpisah dari makhluknya, dekat dari hambanya. Dan hamba yang paling dekat dengan Allah taala disebutkan dalam hadis apa? Wa huwa sajid, dalam keadaan ketika dia sujud. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Tentunya ketika salat malam, qiyamul lail, diperbanyak doa, diperpanjang tidak masalah. Tapi kalau kita menjadi imam kan melihat apa sih situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, wa illa keadaan tadi itulah yang disebutkan para ulama berdasarkan hadis yang terang-terangan dan nas bahwasanya keadaan seorang hamba dekat kepada Rabbnya yaitu dalam keadaan ketika apa? Dia sujud. Na'am barakallahu fikum.
Berarti sudah kita selesaikan, nanti yang dihafal hadis tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.